Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ayu Kirindra, NPM 43175000110. Saya di sini akan mereview sebuah film yang berjudul The Human Scale. Review film ini merupakan sebuah tugas dari Sistem Pengendalian Manajemen. Berikut review film The Human Scale. Pada film The Human Scale membahas mengenai pengembangan kota-kota yang ada di seluruh dunia dan kehidupan orang-orang di kota besar. Pada kota-kota besar telah didominasi oleh arus lalu lintas yang cukup padat. Orang-orang kaya memenuhi jalanan umum dengan kendaraan pribadinya, sedangkan orang-orang miskin terus tertindas. Kendaraan umum yang biasanya banyak berlalu lalang di jalanan umum serta kendaraan-kendaraan tradisional kini sudah mulai berkurang karena sudah tergantikan oleh kendaraan-kendaraan pribadi milik orang kaya. Ketimpangan sosial terus menindas rakyat yang kurang mampu. Ruang untuk pejalan kaki terus berkurang. Hal ini tentu saja sangat mengintimidasi rakyat yang kurang mampu. Ada seorang arsitek yang bernama Jan Gehl. Dia melakukan perencanaan untuk pembangunan kota yang ramah untuk para pejalan kaki. Untuk perencanaan pengembangan sebuah kota, ada seorang dokumenter yang melakukan penelitian di berbagai kota di seluruh dunia. Kota-kota tersebut yaitu meliputi New York, Bangladesh, Melbourne, Selandia Baru, dan Changi. Penelitian tersebut selesai dilakukan dan ditemukan berbagai masalah dan juga ditemukan solusinya yang dapat diterapkan demi terwujudnya kota yang layak untuk dihuni. Ada seorang yang mengatakan bahwa saat ini populasi orang di seluruh dunia berbondong-bondong pergi ke kota untuk tinggal dan menetap di kota tersebut, dan diperkirakan apabila infrastruktur tidak terus dikembangkan oleh pemerintah untuk memenuhi hunian yang layak untuk dihuni, maka akan terjadi urbanisasi. Yang pertama itu ada kota Melbourne. Kota Melbourne merupakan kota dengan penataan ruang publik yang baik. Kota tersebut menjadi kota yang layak huni semenjak dahulu hingga sekarang. Di kota tersebut telah menerapkan konsep Gehl, yaitu dengan memberikan ruang bagi para pesepeda dan pejalan kaki. Di kota tersebut sudah melakukan pengurangan penggunaan kendaraan pribadi seperti mobil. Karena hal tersebut, kini kehidupan telah berjalan normal, polusi udara berkurang. Jadi, masyarakat sekitar mulai nyaman tinggal di sekitar perkotaan tersebut. Perencanaan tata ruang kota mengubah tempat-tempat yang kumuh yang sebelumnya dipenuhi dengan sampah yang letaknya itu di belakang-belakang bangunan, kini telah diubah menjadi jalur pejalan kaki. Jalur pejalan kaki tersebut kini sudah banyak dilalui oleh para pejalan kaki, dan di sekitar jalur pejalan kaki tersebut juga sudah berjejer berbagai bangunan-bangunan toko maupun kafe yang memenuhi jalur-jalur tersebut, sehingga masyarakat bisa sekedar mampir untuk beristirahat atau mengunjungi tempat-tempat tersebut. Selanjutnya itu ada kota Cina. Cina telah membuat rancangan jalur khusus untuk para pejalan kaki dan jalur khusus untuk para pengguna mobil. Walaupun telah disusun secara berbeda jalur-jalur tersebut, tetapi masih saja terdapat mobil yang melintasi jalan yang seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki. Selanjutnya itu ada New York. New York merupakan kota yang membangun jalur pejalan kaki secara khusus. Karena dibangunnya jalan tersebut diharapkan dapat menarik minat wisatawan untuk datang dan berjalan-jalan di sekitar kota tersebut untuk melihat keindahan pemandangan kota tersebut. Namun kesenjangan sosial sangat terlihat di kota ini. Area-area perumahan rakyat yang kurang mampu kini dilakukan pemerataan dan diubah menjadi gedung bertingkat bagi orang kaya. Selanjutnya itu ada Bangladesh. Merupakan kota dengan pengembangan tercepat di dunia. Untuk mengembangkan kota sesuai dengan konsep Gehl, Bangladesh mengalami kesulitan pada modalnya.
Bangladesh mengalami kesulitan untuk mengembangkan jalan raya karena mereka kekurangan suntikan modal. Mereka juga tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan modal. Tetapi Bank Dunia ingin memberikan suntikan modal untuk mengembangkan jalan-jalan raya di sekitar Bangladesh tersebut agar jalan-jalan tersebut layak untuk dilalui oleh orang-orang. Tapi karena Bangladesh itu masih kesulitan dalam pembangunan jalan raya, jadi apabila pada saat yang bersamaan orang-orang keluar rumah untuk beraktivitas di luar rumah, maka jalanan akan penuh. Karena sering terjadi kemacetan tersebut, masyarakat menuntut pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur sehingga menjadikan Bangladesh menjadi kota yang layak untuk dihuni. Selanjutnya itu ada Selandia Baru. Christchurch. Di Christchurch mengalami gempa bumi yang mengakibatkan kota hampir hancur total. Setelah gempa bumi tersebut, masyarakat di sekitar gempa bumi tersebut dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Gempa bumi tersebut memaksa pemerintah untuk memberikan kesempatan masyarakat biasa untuk menyampaikan gagasannya dan rencana membangun kembali kota yang telah hancur tersebut karena gempa bumi. Kebanyakan masyarakat ingin membangun kotanya mengikuti dengan model GAL, sesuai dengan permintaan pemerintahan masyarakat sekitar. Kini pemerintah setempat sudah mulai membangun proyek tersebut, dan tentunya proyek tersebut sangat didukung oleh masyarakat sekitar. Sekarang itu hubungannya antara film The Human Scale dengan pengendalian manajemen pada sebuah proyek. Yang pertama itu ada dalam film The Human Scale, pendekatan untuk organisasi manajemen yang digunakan adalah manajemen bottom up. Manajemen bottom up adalah metode manajemen di mana semua anggota tim berpartisipasi dalam menjalankan perusahaan maupun mengambil keputusan. Dalam metode ini sangat membantu perusahaan dalam mengetahui cara untuk mencapai tujuan dengan cara yang lebih efektif. Dan pada manajemen bottom up yang terdapat dalam film ini, yaitu saat masyarakat diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya, dan hal tersebut membuat masyarakat senang karena masyarakat merasa menjadi bagian penting dalam proyek pengembangan kota yang akan dikembangkan oleh pemerintah di kotanya tersebut. Masyarakat akan mulai mempercayai pemerintah dan akan membantu untuk melakukan pengembangan kota agar dapat tercapai dan menghasilkan hasil yang sesuai dengan keinginan masyarakat dan rencana yang sudah dirancang oleh pemerintah. Selanjutnya itu ada perencanaan proyek. Dalam perencanaan proyek yang pertama itu ada skop. Skop menyatakan spesifikasi dari masing-masing paket kerja dan nama orang atau organisasi penanggung jawabnya. Dalam skop ini, untuk melakukan penyusunan gambaran dalam skop ini itu seharusnya dilakukan penyusunan gambaran proyek yang akan dibuat dan membaginya sesuai dengan unit kerjanya masing-masing. Yang kedua itu ada jadwal. Jadwal menyatakan estimasi yang diinginkan untuk menyelesaikan masing-masing paket kerja dan hubungan antar paket kerja. Dalam jadwal ini, sebelum dimulainya sebuah proyek, maka harus membuat estimasi kapan proyek itu akan mampu diselesaikan. Apabila sudah dibuat estimasi tersebut, maka kita akan dengan mudah mengetahui berapa biaya yang akan dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Selanjutnya itu ada biaya. Biaya menyatakan anggaran proyek. Biasanya disebut dengan anggaran pengendalian. Untuk proyek yang memakan waktu lama, anggaran kontrol harus disusun sesuai terperinci pada awal pembangunan proyek tersebut. Dan untuk tahap selanjutnya dibuat estimasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk pencapaian proyek tersebut. Sekian review yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.